Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ria Marliana di podcast Self Healing. Untuk kali ini belum kenalan ya. Buat kamu yang baru pertama kali dengerin podcast aku akan bercerita tentang apa ya? Sebenarnya tentang kehidupan pribadi sih, kayak karakter, mengenali karakter, menyembuhkan diri dan semacamnya. Intinya sih tentang penyembuhan diri, karena memang pada dasarnya permasalahan di dunia ini berasal dari diri kita. Artinya ya let's say kalau kita misalkan bermasalah dengan orang, sebenarnya mungkin permasalahannya bukan tentang orang itu. Tuhan kirimkan orang itu sebagai ujian dalam hidup kita, dan yang perlu dilakukan adalah menata hati kita agar bisa lebih baik dan bisa lulus ujian tersebut. Bener nggak? Nah, oke. Untuk kali ini aku bakal ngebahas bagaimana cara menghadapi orang terkasih yang memiliki golongan darah O. Golongan darah O ini merupakan golongan darah yang dianalisis menjadi komunitas terbesar di dunia ini. Kan ada 4 nih. Nah, possibility-nya O tuh memang paling besar. Setelah O baru kemudian A, B, dan baru kemudian AB. AB itu yang paling sedikit. Itu menurut teori biologi ya. Dan sebenarnya O itu orangnya sweet. Cuma memang ada beberapa karakter yang bagi golongan darah lain itu agak ribet, nggak to the point. Dan bagaimana caranya menghadapi orang atau menaklukkan orang bergolongan darah O, kita akan simak setelah pesan-pesan berikut ini ya. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi nggak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. Oke, kembali lagi buat kamu yang mungkin kali ini aku akan membahas tentang pasangan aja ya. Mungkin lebih banyak dari kita yang memiliki pasangan O, dimana kamu bukan O. Aku akan ngebahas karakter utama atau karakter dasar dari O ini. Jadi O ini orangnya, for your information ya, orangnya sangat manis sebenarnya, sweet banget, dan juga dia sangat well prepared. Well prepared ini artinya dia nggak bisa kalau bersifat spontan, misalkan kayak ujuk-ujuk apa ya, mendadak dia disuruh maju ke depan kelas memimpin kelas atau presentasi yang tanpa dikasih tahu dikasih tahu sebelumnya gitu. Dan itu dia agak panik pasti di situ. Nah, terus dia sangat well prepared, artinya kalau dia mau melakukan sesuatu dia siapin dengan baik, dengan mateng. Dan jangan salah ya, orang-orang O itu orangnya sangat detail. Jadi buat kamu-kamu yang bukan golongan darah O, terkadang ketika membaca sesuatu itu tuh nggak sampai detail banget tahu, hanya sekedar poin-poinnya saja. Nah, orang-orang golongan darah O ini dia sangat detail, dan ini yang banyak orang merasa bahwa dia perfeksionis banget sih kayak gitu, karena memang orangnya detail dan memang dia memiliki standar yang agak tinggi ya. Jadi memang jangan harap kamu melihat kerjanya O itu ngasal gitu, enggak sih sebenarnya gitu. Jadi kelebihannya dia adalah well prepared, detail. Sebenarnya tergantung kita ngelihatnya ya. Detail kalau terlalu over juga kadang-kadang bikin ribet. Kalau well prepared juga kadang-kadang untuk hal-hal yang spontan gitu dia panikan gitu ya kalau kita bilang. Terus juga orangnya sweet, artinya memang dia orangnya mudah didekati, memang orangnya friendly banget. Terus dia tipe yang gak pengen nyakitin orang, cenderung ingin menyenangkan semua orang. Bisa jadi plus minus ya, karena memang itu orang-orang nyaman dengan dia, orang senang curhat sama dia. Even
sekedar curhat. Nggak bisa kalau dimintai solusi atau semacamnya lah. Ya sekedar curhat, sekedar dengerin, dia pendengar yang baik. Karena tipenya dia yang menyenangkan semua orang. Tetapi negatifnya adalah karena dia ingin menyenangkan semua orang, kadang dia mengorbankan keinginan dia untuk menyenangkan keinginan orang lain. Dan ini yang terkadang juga bisa menjadi dimanfaatkan oleh orang. Terus dia suka galau sendiri. Kenapa? Karena itu saking gak bisa menyakiti orang menurut dia. Jadi kadang-kadang itu kurang bisa menentukan sikap gitu loh. Kurang bisa bersikap tegas gitu loh. Nah itu kira-kira kurang lebihnya. Dan untuk kamu, orang-orang yang berpasangan dengan golongan darah O, jangan heran ketika dia mungkin lagi capek gitu ya, atau lelah, lapar, ngantuk, tapi terutama capek ya, itu sama lapar, masalah makanan, masalah perut lah, itu dia bisa ngomel. Nggak melulu cewek ya, tapi cowok juga gitu, itu bisa sampai ngomel kayak gitu. Dan anehnya dia akan ngomel kepada orang yang dia rasa dekat. Kalau misalkan sama orang lain, misal rekan kantor, dia jarang seperti itu atau nggak pernah ngomel gitu loh. Tapi jangan heran ketika sama istrinya, sama anaknya, orang-orang yang dia rasa dekat, itu dia kalau salah gitu ya, itu ngomelnya panjang loh men. Semua curcol gak sih? Ya ini karena memang dia ada kebutuhan dalam hati dia, kayak harus ngeluarin unek-unek lah. Mungkin kalau golongan darah yang lain misalkan B itu harus berundel, kalau yang ini harus ngomel itu harus tertuju ke orang, dan ini cenderung kayak nyalahin orang gitu loh. Tapi setelah ngomelnya selesai, sebenarnya udah plong. Dan tips aja ya untuk memenangkan hatinya si O gitu, ketika dia sudah ngomel ke kamu, berarti kamu dianggap dekat sama dia sebenarnya. Apa yang dimau ketika si O ngomel atau marah itu simple kok, sebenarnya tinggal iyain aja, jangan dibantah. Udah, asal dia udah keluar nanti plong dia baik lagi kok. Gampang ngomel tapi juga gampang reda. Itu rata-rata golongan darah O kayak gitu. Dan kuncinya apa? Bagi golongan darah O, citra atau image dia di hadapan orang lain itu penting banget. Jadi ada yang jangan sampai kamu ngejatuhin harga diri dia di depan umum. Itu big no to you yang punya pasangan O. Kira-kira itu sih. Dan kamu nggak bisa menekan orang golongan darah O, misalkan kayak, ayo kamu cerita dong, ada apa sih kamu kok kayak gitu. Nah jangan kayak gitu. Golongan darah O tuh tipe-tipe orang yang sangat-sangat cinta damai ya, jadi dia juga nggak senang untuk ditekan kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu pengen tahu ceritanya seperti apa, kamu sabar dulu, pasti dia cerita kok. Kalau udah waktunya dia mau cerita, dia nanti cerita. Karena memang tipikalnya orangnya sebenarnya senang share, senang berbagi sama orang-orang yang dianggap dekat. Dan kalau kamu udah ngerasa bahwa kamu pasangan dia, bikin dia nyaman, jangan tekan dia, jangan tuntut dia untuk cerita di saat dia belum pengen cerita. That's it. Kira-kira itu sih. Kira kamu punya nggak permasalahan yang lebih besar yang belum aku ceritain? Kamu bisa message aku, atau kamu bisa juga di Twitter aku, DM di Twitter aku @ria_marliana, ria_marliana, MARLIANA di Twitter. Jangan lupa juga follow Twitter aku dan juga follow podcast aku. Kira-kira gitu. Jadi intinya kalau kamu pengen memenangkan hati si O, jangan tekan dia, beri dia kebebasan dan jaga image dia di depan umum. Jangan bantah dia ketika dia ngomel, iyain aja. Dan juga percayai dia. Gampang sih. Itu susah banget loh men. Tapi setelah kamu bisa ngelakuin itu, kamu gak perlu khawatir, karena tipe orang-orang kayak ini sebenarnya tipe-tipe yang setia gitu ya guys. Sementara mungkin itu dulu. Kalau lu masih punya pertanyaan, lu bisa DM di Twitter aku, ria_marliana. Ingat selalu bahwa permasalahan di dunia ini berawal dari diri kita. Tetap yakin, percaya bahwa Allah itu baik banget, Allah itu sayang banget sama kamu.
dan tetaplah berdoa, tetaplah berikhtiar, berusaha, keep trying, keep going. Apa sih ya, pokoknya sukses terus ya sis. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.